Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal menarik seputar weton, kejawen, spiritual, dan juga rezeki dalam hidup. Di sini kita percaya bahwa semesta punya banyak cara untuk menunjukkan jalan hidup kita, asal kita mau menyimak tanda-tandanya. Pernah gak kamu ketemu orang yang hidupnya kayak selalu dimudahkan aja? Usaha apapun lancar. Mau kerja, dapat relasi. Mau bisnis, ketemu pembeli. Bahkan waktu kepepet pun, ada aja yang bantu. Konon katanya, mereka ini terlahir dengan weton yang punya energi kekayaan alami. Bukan cuma hoki, tapi memang dibuka pintu rezekinya dari banyak arah. Nah, siapa tahu kamu salah satunya? Tapi sebelum kita bongkar satu-satu wetonnya, yuk bantu channel ini tetap hidup dan terus berbagi ilmu. Tekan tombol like, share, dan subscribe dulu ya. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar rezeki dan keberkahan juga ikut ngalir ke kamu. Weton, dalam tradisi Jawa, bukan sekadar hari lahir. Tapi kombinasi unik antara hari dan pasaran yang dipercaya bisa membuka tabir tentang karakter, nasib, bahkan jalan rezeki seseorang. Nah, dari ribuan kombinasi yang ada beberapa weton yang sejak lahir memang dikelilingi energi kekayaan. Entah karena daya tarik pribadinya, kemampuan networkingnya, atau karena insting bisnisnya yang tajam. Hari ini, kita akan membahas 5 weton yang konon selalu ditakdirkan jadi orang kaya. Siapa tahu kamu salah satunya. Yuk, kita mulai. 1. Weton Selasa Pon lur ulet, konsisten, dan selalu bangkit. Weton Selasa Pon mungkin bukan tipe yang banyak dipuja atau disanjung sejak kecil. Mereka sering dianggap biasa saja, bahkan kadang diremehkan. Tapi satu hal yang jarang disadari orang, mereka memiliki kekuatan mental luar biasa. Dalam istilah Jawa, mereka ini ibarat wesi aji, besi pusaka yang makin ditempa, makin kuat nilainya. Gabungan Neptu Selasa, 3, dan Pon, 7, menghasilkan angka 10. Angka yang menggambarkan kesederhanaan lahiriah, tapi kekuatan batin yang dalam. Orang Selasa Pon punya kecenderungan untuk tidak banyak mengeluh. Mereka pekerja keras, tapi tidak suka pamer. Mereka fokus pada proses, bukan hasil yang instan. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang terlahir di Selasa Pon. Umumnya, masa mudanya penuh perjuangan. Mereka mungkin tumbuh di keluarga sederhana, sekolah pas-pasan, dan harus bekerja keras sejak usia muda. Tapi justru karena itu, mereka jadi lebih tahan banting dibanding orang lain. Mereka tidak mudah panik saat ditimpa masalah. Sebaliknya, mereka akan diam, mengatur napas, lalu bangkit kembali. Ada kisah nyata seorang tukang kayu yang lahir di Selasa Pon. Dulu ia hanya tukang serabutan, penghasilan tidak tentu. Tapi karena tekun dan telaten, ia mulai dapat proyek kecil, lalu menabung untuk beli alat kerja sendiri. Tahun demi tahun, ia buka bengkel mebel sendiri, bahkan kini ekspor lemari ke luar negeri. Itulah pola khas orang Selasa Pon, berangkat dari bawah, tapi pantang menyerah. Kekayaan mereka bukan dari warisan atau koneksi, tapi dari konsistensi. Setiap hari, mereka bekerja sedikit demi sedikit, tapi tidak berhenti. Seperti air yang menetes terus-menerus, akhirnya mampu melubangi batu. Kalau ditanya resep sukses orang Selasa Pon, jawabannya sederhana, sabar, kerja, ulangi. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Mereka juga sangat pandai mengelola keuangan. Tidak boros, tidak impulsif, dan selalu punya perhitungan. Uang sedikit pun akan diputar dengan strategi. Mereka sering jadi pemilik toko, pemilik kontrakan, atau pengusaha warung yang pelan-pelan berkembang. Di usia 40 ke atas, barulah hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Rumah berdiri, tanah bertambah, anak sekolah tinggi. Kekayaan mereka bukan kilat, tapi kokoh dan tahan lama. Namun, Selasa Pon juga punya tantangan. Karena terlalu mandiri dan enggan mengeluh, kadang mereka memikul beban terlalu besar sendirian. Mereka perlu belajar berbagi cerita, mencari dukungan, dan tidak merasa harus kuat terus-menerus. Kadang, membuka diri justru mempercepat jalan sukses mereka. Secara spiritual, weton ini juga diakini mendapat perlindungan dari leluhur.
Energinya tidak menggelegar seperti weton-weton mistis lainnya, tapi kuat seperti akar pohon. Bahkan ketika ditebang, mereka bisa tumbuh lagi dari bawah tanah. Bangkit adalah nafas hidup mereka. Kalau kamu punya weton Selasa Pon, ingatlah bahwa kamu ditakdirkan jadi kaya. Bukan karena keberuntungan instan, tapi karena semesta tahu kamu layak. Kamu dilatih untuk kuat, untuk bertahan, dan untuk membuktikan bahwa ketekunan akan mengalahkan segalanya. 2. Weton Kamis Wage Lur diberi naluri dagang sejak lahir. Kalau ada weton yang sejak kecil udah kelihatan, berbakat cari uang, maka Kamis Wage adalah salah satunya. Mereka ini seperti punya radar bisnis alami, apapun yang mereka lihat, bisa jadi peluang. Anak-anak dengan weton ini bahkan sering terlihat menjual sesuatu sejak usia SD, dari jualan stiker, cemilan, sampai bantuin orang tua berdagang di pasar. Dan hebatnya, mereka gak merasa malu, justru bangga bisa menghasilkan sendiri. Dalam hitungan Jawa, Kamis Wage memiliki neptu 12, Kamis, 8 Wage, 4. Nilai ini termasuk angka yang cukup ringan secara spiritual, tapi justru mempermudah mereka bergerak di dunia nyata. Mereka cepat beradaptasi, tidak suka menunggu, dan punya kecenderungan untuk selalu mencari celah dalam kesempitan. Pernah dengar cerita tentang anak muda yang dari jualan cilok bisa punya kafe besar? Nah, banyak dari mereka adalah Kamis Wage. Mereka cerdas membaca tren. Misalnya, waktu tren skincare lokal naik, mereka sudah mulai buka toko online meski hanya modal ratusan ribu. Mereka tahu cara bermain di pasar, tahu kapan harus stop, dan kapan harus ekspansi. Orang Kamis Wage juga terkenal tahan banting dalam urusan dagang. Mereka tidak mudah menyerah meskipun pernah rugi. Bahkan kalau bisnis gagal, mereka bisa balik modal dalam bentuk pengalaman dan ide baru. Mereka belajar cepat, dan punya keberanian mencoba hal-hal yang belum tentu dipikirkan orang lain. Yang menarik, Kamis Wage punya kelebihan dalam membaca kebutuhan pasar. Mereka tidak selalu harus menciptakan produk baru, tapi bisa mengemas ulang sesuatu jadi lebih menarik. Seperti misalnya menjual keripik pisang, tapi diberi branding lucu dan kemasan kekinian. Akhirnya viral. Dari situlah rezeki berdatangan. Salah satu contoh nyata adalah wanita Kamis Wage yang awalnya hanya jualan mukena bordir dari rumah. Tapi karena dia peka terhadap warna dan model yang digemari pembeli, ia terus mengupgrade produknya. Lama-lama, ia punya brand sendiri, buka toko fisik, bahkan ikut bazar keluar kota. Naluri berdagangnya tajam, dan ia tidak pernah berhenti belajar. Namun, ada sisi yang harus diwaspadai. Kamis Wage juga bisa terlalu fokus pada uang dan tergoda jalan pintas. Jika tidak dikendalikan, mereka bisa terjebak pada gaya hidup konsumtif, atau mengejar cuan tanpa pertimbangan moral. Karena itu, spiritualitas harus dijaga, supaya rezeki yang datang tetap membawa berkah, bukan beban. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas. Kamis Wage cocok bekerja di berbagai bidang, dari UMKM, digital marketing, manajemen event, sampai jadi agen properti. Mereka gak betah duduk diam. Kalau disuruh kerja kantoran monoton, mereka bisa stres. Tapi kalau diberi ruang gerak dan tantangan, mereka justru bersinar. Jadi, kalau kamu terlahir di Kamis Wage, besar kemungkinan kamu memang punya darah pebisnis. Jangan sia-siakan naluri itu. Asah terus insting dagangmu, pelajari strategi pemasaran, dan perluas jaringanmu. Rezekimu bukan datang dari gaji tetap, tapi dari kemampuanmu melihat uang di tempat yang tidak semua orang bisa lihat. 3. Weton Rabu Legi Lur, si pengambil keputusan emas. Orang yang lahir di hari Rabu Legi seringkali tidak terlihat mencolok di awal. Mereka bukan tipe yang terlalu suka tampil, apalagi pamer-pamer keberhasilan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Weton ini dikenal sebagai sosok yang tenang, terstruktur, dan penuh perhitungan. Dan yang paling mencolok, mereka sangat pandai mengambil keputusan di momen yang tepat. Dalam perhitungan Jawa, weton Rabu Legi memiliki nilai neptu 12, Rabu, 7 Legi, 5. Ini adalah angka yang dianggap punya keseimbangan energi spiritual dan duniawi. Mereka bukan hanya realistis dan logis, tapi juga peka terhadap rasa atau pertanda-pertanda yang muncul dari alam atau batin mereka. Orang Rabu Legi kadang bisa merasakan kapan waktu terbaik untuk mulai, berhenti, atau menghindar, dalam urusan bisnis maupun hidup pribadi.
Coba kamu bayangkan seorang pedagang pasar. Satu hari sebelum harga cabai naik drastis, dia udah borong duluan. Bukan karena dia punya info orang dalam, tapi karena ngerasa kakek bahwa sebentar lagi akan ada perubahan cuaca atau isu transportasi. Itu yang disebut dengan insting ekonomi alami. Banyak dari mereka yang akhirnya sukses menjadi pedagang, pemilik usaha, bahkan konsultan atau pengambil keputusan penting dalam perusahaan besar. Di sisi lain, Rabu Legi juga punya kekuatan untuk melihat peluang di balik kegagalan. Orang lain mungkin panik ketika bisnisnya turun, tapi mereka justru mulai mencari cara baru, merancang ulang strategi, dan kembali bangkit. Bahkan beberapa tokoh pengusaha ternama dari Jawa diakini memiliki weton ini, karena kemampuannya merancang masa depan dan tidak pernah tergesa-gesa. Sifat mereka yang analitis dan tidak mudah tergoda tren, sesaat membuat mereka sering mengambil keputusan keuangan yang bijak. Alih-alih foya-foya setelah mendapat rejeki nomplok, Rabu Legi lebih memilih untuk menyimpan, membeli tanah, atau berinvestasi jangka panjang. Karena bagi mereka, kekayaan sejati adalah yang bisa bertahan lama, bukan sekadar memuaskan hari ini. Yang menarik, banyak juga dari Rabu Legi yang justru menemukan kesuksesan di bidang yang bersifat kreatif dan teknologi. Mereka mampu menjembatani ide dan sistem dengan cara yang unik. Seorang Rabu Legi bisa saja menjadi pengembang aplikasi sederhana, tapi justru sukses karena tahu betul kebutuhan pasar. Atau, mereka membuat konten YouTube bukan karena ikut-ikutan, tapi karena tahu celah yang belum diisi orang lain. Namun, meski rezekinya besar, Rabu Legi tetap harus waspada terhadap sifat terlalu perfeksionis dan takut gagal. Karena ketika terlalu banyak berpikir, mereka bisa melewatkan momen emas. Maka dari itu, spiritualitas yang seimbang dan keberanian untuk melangkah jadi kunci penting. Banyak orang Rabu Legi yang akhirnya kaya bukan karena langsung terjun bebas, tapi karena tahu kapan harus bersiap dan kapan harus bergerak. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Rabu Legi, perhatikan pola ini. Barangkali kamu termasuk orang yang ditakdirkan jadi miliarder tenang, yang membangun kekayaannya bukan dari gimmick, tapi dari keputusan-keputusan emas yang diam-diam mengubah hidup. 4. Weton Jumat Kliwon Lur, magnet kekayaan dari relasi. Kalau ada weton yang dilahirkan dengan magnet sosial luar biasa, maka Jumat Kliwon adalah salah satunya. Mereka seperti punya aura yang bikin orang lain nyaman, percaya, dan ingin dekat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering tidak menyadari bahwa kehadirannya membawa pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Bahkan, tanpa niat untuk menarik perhatian, mereka justru sering jadi pusat perhatian. Nilai Neptu Jumat Kliwon adalah 14, Jumat, 6 Kliwon, 8, termasuk dalam kategori weton yang sangat kuat secara aura batin. Ini bukan sekadar soal harisma, tapi daya tarik spiritual yang membuat banyak orang tanpa sadar merasa ingin membantu, mendukung, atau mengajak kerjasama. Orang-orang seperti ini mudah sekali membangun jaringan sosial, dan disitulah letak pintu rezeki mereka, dari relasi yang berkembang menjadi peluang. Bayangkan saja, seseorang yang lahir di Jumat Kliwon mungkin bukan yang paling pintar di kelas, bukan yang punya modal besar, tapi selalu ada aja temannya yang ngajak gabung proyek, kerjasama bisnis, atau bahkan kenalan dengan orang-orang penting. Mereka seperti punya koneksi tanpa dicari. Contoh nyata dari kekuatan ini banyak ditemukan di dunia bisnis atau politik. Seorang Jumat Kliwon bisa memulai dari reseller kecil, tapi karena keahliannya membangun kepercayaan, dia bisa menjadi distributor utama. Mereka juga sangat cocok menjadi PR, manajer hubungan, marketing, atau influencer, karena tahu bagaimana membangun citra dan menjaga kepercayaan. Hal lain yang jadi kekuatan weton ini adalah kemampuan membaca situasi sosial. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Mereka bisa membaca suasana hati orang, dan tahu cara masuk ke lingkungan baru dengan cepat. Bagi pebisnis, ini adalah kemampuan emas, karena pasar bukan hanya soal produk, tapi soal kepercayaan. Namun, kekayaan dari relasi ini tidak datang begitu saja. Orang Jumat Kliwon juga punya ujian batin. Mereka cenderung mudah percaya, dan kalau tidak hati-hati, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu, penting bagi mereka untuk tetap membangun filter, menjaga prinsip, dan tidak terlalu larut dalam pujian atau sanjungan.
Ada banyak kisah di balik kesuksesan tokoh-tokoh besar yang berangkat dari kekuatan relasi. Bahkan dalam dunia hiburan, banyak artis atau tokoh publik yang secara kejawen memiliki weton Jumat Kliwon, dan mereka diingat bukan hanya karena prestasi, tapi karena kehangatan dan pengaruhnya di masyarakat. Satu hal yang membuat Jumat Kliwon semakin kuat adalah jiwa sosialnya. Mereka tidak pelit berbagi ilmu, informasi, atau peluang. Justru karena sering memberi, semesta pun membalas dengan memberi lebih banyak. Prinsip mereka sederhana, rezeki tidak akan habis jika dibagikan. Dan benar saja, semakin banyak mereka memberi, semakin luas jaringan yang terbangun, dan dari situlah kekayaan mengalir, tanpa paksaan. Kalau kamu lahir di Jumat Kliwon, maka bisa jadi kamu tidak perlu kerja mati-matian untuk kaya. Cukup jaga kepercayaan orang-orang di sekitarmu, dan manfaatkan jaringanmu dengan bijak. Kekayaanmu akan datang lewat kerjasama, lewat orang-orang yang mempercayaimu, dan lewat kemampuanmu menjaga hubungan baik. 5. Weton Sabtu Pon Lur diberkahi dari langit dan bumi. Di antara semua weton yang sering dibicarakan dalam dunia kejawen, Sabtu Pon termasuk yang paling misterius dan penuh keberkahan. Mereka sering disebut sebagai anak emas semesta, bukan karena hidupnya selalu mulus, tapi karena selalu ada saja pertolongan dan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Weton ini dikenal punya daya spiritual kuat dan nasib yang disertai keberuntungan berlapis. Nilai Neptu Sabtu Pon adalah 16, Sabtu, 9 Pon, 7, salah satu kombinasi paling tinggi dalam weton Jawa. Angka ini menandakan energi besar, baik dari sisi duniawi maupun spiritual. Orang dengan weton ini sering membawa misi hidup yang tidak ringan. Mereka bisa mengalami banyak ujian, tapi justru di balik ujian itu, tersimpan pintu rezeki dan kemudahan yang mengalir seperti air. Salah satu ciri khas Sabtu Pon adalah mereka tidak selalu bekerja keras secara fisik seperti weton lainnya. Tapi ide, insting, dan luck mereka luar biasa. Misalnya, mereka bisa tiba-tiba ditawari posisi strategis oleh orang yang baru dikenalnya. Atau sedang dalam kondisi ekonomi pas-pasan, lalu datang warisan, proyek besar, atau pasangan yang sangat mendukung secara materi. Ada kisah nyata tentang pria Sabtu Pon yang hidupnya awalnya biasa-biasa saja. Ia bekerja sebagai staf kontrak di sebuah kantor kecil. Tapi suatu hari, atasannya yang sangat percaya padanya merekomendasikan dia ke pemilik perusahaan besar. Dalam waktu singkat, ia naik jabatan, gajinya berlipat, bahkan dibelikan rumah oleh bos barunya. Ini bukan cerita dongeng, tapi pola yang sering terjadi pada weton ini. Rezeki datang karena energi batin dan kepercayaan yang mereka bawa. Secara spiritual, banyak dukun, juru kunci, atau spiritualis sepuh yang bilang bahwa orang Sabtu Pon dilindungi oleh makhluk gaib penjaga. Ada aura leluhur atau hodam tua yang menjaga mereka, terutama jika mereka menjaga perilaku dan spiritualitasnya. Karena itulah, mereka jarang mengalami celaka besar, dan kalaupun mengalami, biasanya bisa selamat dengan cara yang tak masuk akal. Namun, keberkahan ini datang dengan tanggung jawab. Orang Sabtu Pon harus hati-hati terhadap sikap sombong, malas, atau rakus. Jika mereka menyalahgunakan keberuntungan yang dimiliki, rezeki bisa tertutup atau malah berbalik menjadi kesialan. Dalam banyak cerita, orang Sabtu Pon yang terlalu mengejar materi tanpa menyeimbangkan sisi spiritual, justru jatuh dalam waktu cepat. Rezekinya cepat datang, tapi juga bisa cepat pergi. Kelebihan lainnya, Sabtu Pon biasanya punya aura pemimpin. Mereka disegani, bahkan ketika tidak berusaha keras untuk tampil dominan. Orang lain sering tunduk pada kata-katanya. Ini membuat mereka cocok jadi pemilik usaha, pimpinan komunitas, atau tokoh masyarakat. Tapi tetap, mereka harus menjaga kerendahan hati agar energi baik terus mengalir. Kalau kamu lahir di Sabtu Pon, jangan sia-siakan anugerah ini. Kembangkan potensimu dengan niat baik, niat membantu orang lain, dan jangan terlalu tergantung pada keberuntungan semata. Semesta akan membalas niat baikmu dengan jalan yang lebih luas. Dan ingat, kamu bisa jadi kaya bukan hanya dari uang, tapi dari kepercayaan, doa orang-orang sekitarmu, dan restu langit yang kamu bawa sejak lahir. Sedulur spiritual semua, setelah kita menelusuri 5 weton yang konon memang memiliki jalur rezeki yang lebih terbuka, mulai dari Rabu Legi yang tenang dan tajam membaca peluang, Jumat Kliwon yang bersinar lewat relasi, Selasa Pon yang ulet dan tak pernah menyerah,
Kamis Wage yang punya insting dagang sejak kecil, hingga Sabtu Pon yang hidupnya diliputi keberkahan gaib. Satu hal yang bisa kita simpulkan, setiap manusia memang lahir dengan potensi rezeki masing-masing, tapi bukan berarti rezeki itu jatuh sendiri tanpa usaha. Weton bisa memberi kita arah. Seperti kompas, ia menunjukkan kecenderungan, jalur-jalur kemungkinan, dan kekuatan batin yang bisa digali. Tapi jangan pernah lupa, kompas hanya berguna jika kita mau melangkah. Kalau kita hanya duduk diam, hanya bergantung pada nasib, bahkan weton yang paling kuat rezeki pun tak akan mengantar kita kemana-mana. Orang yang lahir dari weton, biasa saja, pun bisa jadi luar biasa, jika ia mau belajar, bekerja keras, memperbaiki niat, dan terus menyelaraskan diri dengan semesta. Karena pada akhirnya, energi rezeki bukan hanya soal tanggal lahir, tapi soal apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan setiap hari. Dan satu lagi yang tak boleh dilupakan, doa dan restu orang tua. Tak peduli wetonmu apa, kalau hidupmu dipenuhi dengan niat baik, bermanfaat bagi orang lain, dan kamu selalu menjaga sholawat dan syukur, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kamu bayangkan. Maka jika kamu merasa belum termasuk salah satu dari 5 weton tadi, jangan kecil hati. Kamu mungkin bukan ditakdirkan kaya, tapi kamu dipersiapkan untuk menjadi kaya, lewat jalurmu sendiri. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga tentang waktu, kedamaian, relasi yang sehat, dan hidup yang bisa memberi arti. Jadilah pribadi yang pantas menerima kekayaan, dan semesta akan mempercayakanmu untuk menjaganya. Jadi gimana? Apakah kamu termasuk salah satu weton yang ditakdirkan jadi orang kaya? Atau kamu punya keluarga atau sahabat yang punya salah satu dari weton itu? Yuk share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini biar makin banyak yang tercerahkan. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaikmu agar hidup kita senantiasa diberkahi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.